Welcome to my channel Abdullah Al-Komsa Studio 5. Kita fahami, ini ayat menerangkan tentang keistimewaan Al-Quran. Dengan kebenaran kami menurunkannya. Maksudnya Al-Quran itu aku turunkan membawa kebenaran. Jadi full Quran itu adalah kebenaran. Mulai awalnya ba sampai akhirnya sin. Sinnya An-Nas, ba-nya Bismillah. Itu semua itu benar. Makanya Quran itu semua tertata, semua itu direncanakan, semua terprogram. Termasuk kenapa pakai huruf ini, kenapa pakai kata ini, semua sudah dipertimbangkan dengan teliti. Sehingga Quran itu sama sekali tidak bisa dibantah, gitu ya. Apa ada karya manusia yang seperti itu? Al-Quran itu kami turunkan membawa kebenaran, dan dengan kebenaran pula dia turun. Maksudnya Quran itu ya kebenaran, full kebenaran, dan dia turun juga dengan cara yang benar. Paham ya? Dengan cara yang benar maksudnya prosesnya tidak seperti kitab ya, tidak seperti Nabi Musa, tetapi melalui malaikat Jibril. Itu menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Karena Quran itu sebelum turun sedikit-sedikit ke bumi, Allah turunkan dulu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ya, seakan-akan Allah umumkan kepada penghuni langit, ini loh kitabku yang paling mulia, akan aku turunkan kepada hambaku, diumumkan kepada seluruh penghuni langit. Kemudian turunnya sedikit-sedikit, ya itu juga mengandung hikmah. Kenapa kok tidak seperti Injil, seperti Taurat, tapi turunnya sedikit-sedikit? Itu juga Allah turunkan dengan cara seperti itu. Al-Quran itu adalah suatu kebenaran. Paham ya? Di antara hikmahnya apa? Kenapa Quran kok turun sedikit-sedikit? Karena tantangan yang dihadapi Nabi itu berat ya, sehingga dengan turun sedikit-sedikit itu bisa menghibur Nabi. Pas Nabi susah, sedih, dimusuhi oleh orang-orang musyrik, turun ayat menghibur ya, akhirnya lebih gembira, senang lagi, kuat lagi. Begitu susah menderita, turun ayat menguatkan gitu. Dan selalu senantiasa ditemani oleh malaikat Jibril, yaitu dengan turunnya wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran itu lebih berat dari semua kitab-kitab yang lain. Kalau di akhir Al-Hasyr itu, andaikan aku turunkan kepada gunung, gunung itu apa? Hancur berkeping-keping ya. Karena apa? Karena kebesaran Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khosyian mutasaddian min khosyatillah. Nah coba bayangkan kalau gunung saja turun Quran hancur berkeping-keping, bayangkan kalau turun kepada Nabi, mungkin sudah wafat beliau, tidak kuat ya. Beliau turun sedikit-sedikit saja, itu beliau seperti menanggung beban yang sangat berat. Pernah beliau itu naik di atas onta, turun Quran, ontanya itu sampai tidak kuat ya, langsung turun, langsung tidur ontanya, tidak kuat. Terus beliau itu seperti menahan beban yang berat sampai keluar keringat, itu beratnya. Makanya jadi Quran turun juga membawa kebenaran dan turun dengan cara yang benar. Paham ya? Gitu. Lah terus Qurannya sudah benar, turunnya juga dengan cara yang benar, sehingga mestinya tidak ada alasan bagi orang untuk kufur ya. Orang kufur itu kan karena tahu bukti kesalahannya, karena tahu bukti apanya? Kebohongannya, baru orang itu boleh kufur. Ya sudah, wahai Nabi, kalau Quran itu sudah membawa kebenaran tak terbantahkan dan turun dengan cara yang benar, tetapi masih ada yang kufur, wahai Nabi, jangan dipikirkan tentang mereka. Kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya sudah, engkau sampaikan saja. Tugas engkau telah sekedar memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Engkau tidak bisa maksa-maksa mereka. Engkau juga tidak bisa memberi hidayah kepada mereka. Kalau mau ya untung-untung sendiri, kalau tidak mau ya rugi-rugi. Makanya orang paling beruntung ya bapak-bapak ibu-ibu hidup di dunia ini apa? Kalau ditakdirkan hidup di dunia cuma sekali,
digerakkan hatinya oleh Allah mau belajar Quran, gitu ya. Karena sumber kemuliaan dunia akhirat itu adalah Quran. Itu wajib bersyukur. Kalau dapat kenikmatan seperti itu, sudah tidak boleh iri dengan kenikmatan apapun selain itu. Paham ya? Orang kasih apa, dikasih apa oleh Allah. Tidak ada apa-apanya dengan nikmat Al-Quran. Dan Quran itu aku turunkan sebagai bacaan. Ya, makanya kita itu diantara tujuan Allah turunkan Quran sebagai apa? Bacaan. Berarti kita itu sebagai muslim harus mampu membaca Quran. Quranan loh ya, bukan tilawatan. Beda ya. Kalau tilawatan melantunkan ya tilawah. Yang dilombakan itu apa? Tilawah. Lagu-lagu itu tilawah. Tapi ini Quranan. Quran itu qiraatan, gitu ya. Bacaan. Sebagai bacaan itu seperti membaca buku, seperti membaca kitab, tahu apa yang dibaca. Kalaupun dilantunkan, tapi sambil memahami apa yang dilantunkan, itu namanya Quranan. Makanya mutlak kalau kita itu orang Islam wajib memahami Al-Quran. Bagaimana kita orang Islam tidak paham Quran? Wong Quran itu Allah turunkan sebagai bacaan bagi orang mukmin, paham ya? Gitu. Maka kita jadikan Quran sebagai bacaan. Sumpek-sumpek baca Quran, gitu ya. Nganggur-nganggur cari hiburan baca Quran. Nanti dapat ketenangan hati, dapat ketentraman. Gitu. Quran aku turunkan sebagai bacaan, kami memisah-misahnya. Maksudnya apa? Turun sedikit-sedikit, tidak langsung. Agar engkau membacakannya atas manusia, atas perlahan-lahan. Jadi Nabi menyampaikan Quran kepada para sahabat itu perlahan-lahan, ya, 1 ayat, 2 ayat, 1 surah, dan kami turunkan dia secara berangsur-angsur. Ini hikmahnya apa tadi? Di antaranya supaya apa? Nabi itu kuat untuk menerima Al-Quran. Kalau langsung tidak kuat. Juga ada hikmah juga di sini apa? Supaya para sahabat itu mudah untuk mengkaji, mempelajari Al-Quran, ya. Tambah sedikit dihafal, difahami, tambah lagi difahami, akhirnya faham 30 juz, gitu ya. Faham, hafal 30 juz. Makanya kita kan sudah mulai, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti kita sebelum mati sudah faham, sudah hafal 30 juz, gitu ya. Tidak terasa nanti ya, tidak terasa begitu hatam hafal, gitu ya. Gitu. Terus, wahai Nabi, kalau orang-orang itu masih ogah-ogahan kepada Quran, tidak semangat, setengah hati, atau malah mengingkari, padahal Quran itu isinya kebenaran. Mestinya mereka itu kalau kufur itu tunjukkan dulu salahnya makna Quran, ya. Sesatnya mana Quran, tunjukkan. Loh, menunjukkan salahnya tidak tahu, sesatnya tidak tahu, tapi ogah-ogahan, tidak semangat kepada Quran. Katakan sama mereka, hei manusia, imanlah kalian padanya, atau kalian jangan iman. Maksudnya apa? Kalau bahasa Malang itu, iman ya sakarepmu, tidak iman ya sakarepmu, ya. Kamu iman silakan, tidak iman ya silakan. Paham ya? Jadi gitu. Terus sesungguhnya di antara kebenaran Quran, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya siapa? Pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, itu ketika dia dibacakan kepada mereka, mereka tersungkur pada dagu-dagu itu sambil bersujud, ya. Maka di antara bukti kalau Quran itu betul-betul kalam Allah apa? Kepada pendeta-pendeta itu ketika dibacakan Quran tersungkur, yaitu yang banyak itu pendeta Nasrani, ya. Pendeta Nasrani yang pertama siapa? Yaitu ketika Ja'far bin Abi Thalib, beliau hijrah kemana? Ke Habasyah, ya. Ditanya oleh Raja Najasyi, apa ajaran nabimu itu, rasulmu? Langsung dibacakan surah apa? Surah Maryam, ya, gitu. Surah Maryam, langsung pendeta-pendeta nangis semua, berjujuran, air mata tersungkur, gitu ya. Itu ketika mereka datang ke Madinah menyatakan masuk Islamnya Raja Najasyi, oleh Nabi dibacakan surah Yasin, tersungkur semua, nangis. Loh, kurang percaya apa kamu kepada Quran?
Lawang pendeta-pendeta itu loh, orang-orang besar, orang-orang terhormat, orang yang punya pengikut yang ribuan gitu. Itu saja ketika dibacakan Quran sujud tersungkur. Itu bukti kalau Quran itu betul-betul kalam Allah. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang berilmu tinggi, orang pinter-pinter. Andaikan Quran itu kitab palsu, andaikan Nabi Muhammad itu nabi palsu, tidak mungkin mereka menyikapi seperti itu. Sebelum orang tahu kalau beliau nabi palsu, mereka sudah tahu duluan, gitu ya. Gitu. Sebelum orang tahu kalau Quran itu kitab palsu, mereka sudah tahu duluan. Loh, mereka tidak tambah menyalahkan, tambah tersungkur. Loh, kurang benar apa Quran? Kenapa kamu tidak mau iman? Makanya iman sakarepmu, ndak iman ya sakarepmu. Kamu mau belajar sakarepmu, ndak belajar sakarepmu. Ya, kamu mendekat ya silakan, tambah menjauh ya. Nanti resikonya kamu tanggung-tanggung. Kemarin apa? Allah meninggikan derajat suatu kaum dengan Quran dan Allah merendahkan yang lain. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau belajar Quran istiqomah sampai paham, sampai ngerti gitu, siap-siap jadi apa? Siap mulia, gitu ya. Siap mulia, ya belajar Quran ya. Siap hina, enggak siap, enggak siap, enggak siap. Jadi keimanan ahli kitab itu bisa dijadikan salah satu bukti kebenaran Alkitab. Kalau orang Yahudi ya ada, tapi tidak banyak. Terus mereka itu ahli kitab itu, pendeta-pendeta itu ketika dibacakan tersungkur sambil dibasahi air mata, terus sambil mengatakan apa? Subhana Rabbina, Maha suci Tuhan kami, sungguh adalah janji Tuhan kami dilaksanakan. Allah kan sudah janjikan di dalam Taurat ya, di dalam Injil. Mereka tunggu-tunggu kapan datangnya janji Allah. Ternyata betul-betul janjinya sudah ditepati. Jadi mereka itu gembira campur haru bahwa apa yang mereka harap-harapkan sudah datang. Seperti yang dikabarkan Nabi Musa, seperti yang dikabarkan Nabi Isa. Itu makanya mereka sampai nangis. Gitu. Loh, orang ahli kitab saja begitu, gitu ya. Terus mereka tersungkur pada dagu itu sambil menangis, dan Quran itu menambahkan pada mereka semakin khusyuk, semakin merendahkan diri kepada Allah, gitu ya. Makanya kita itu bersikap khusyuk kepada Quran, rela merendahkan diri terhadap Al-Quran. Jadi karena merendahkannya diri kita kepada Quran itu simbol merendahkan diri kita kepada Allah, karena ini kalam Allah, gitu ya. Menghormatinya kita kepada Quran itu tanda penghormatan kita kepada Allah. Itu kadang orang belajar Quran itu tidak mau merendahkan diri, gitu ya. Misalnya apa ya contohnya ya? Oh, misalnya kajiannya di rumahnya ya. Ya saya mau belajar Quran kalau datang ke sini, gitu ya. Kalau saya datang tidak sudi, misalnya ada gitu ya. Nah, itu termasuk suatu kesombongan. Atau apa? Saya mau kalau dekat, kalau jauh ya males. Ya, jauh-jauh kok cuma belajar gitu-gitu. Kan seakan-akan seperti itu. Padahal dulu sahabat itu kalau mencari hadis ke luar negeri cuma dapat satu hadis. Jadi wa yaziduhum khusyu'a. Jadi kita tidak sombong kepada Quran. Terus nah di dalam doa Nabi itu kadang Nabi itu berdoa ya Allah ya Allah, kadang beliau itu Ar-Rahman Ar-Rahman gitu. Maka itu diajak oleh orang musyrik, Muhammad itu Tuhannya katanya satu, sekarang ternyata Tuhannya dia itu banyak, gitu ya. Kadang manggil Allah, kadang manggil Ar-Rahman, kadang manggil Ar-Rahim, gitu ya. Maka wahai Nabi, katakan pada mereka serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Jadi kita itu boleh manggil Allah dengan nama apapun yang Allah namakan pada dirinya. Nama mana saja yang kalian seru, maka baginya nama-nama yang terbaik. Ya sesuai nama-nama yang Allah berikan itu kita panggil dengan itu. Terus gitu. Jadi cuma nama Allah itu sekarang sudah banyak disalahgunakan ya. Gitu karena tidak tahuan, tidak paham. Ada Masjid Ar-Rahman. Itu kan tidak boleh. Ya. Masjid di tol itu ada Masjid Ar-Rahman. Tuh. Kalau di Mangliawan ada Masjid Al-Hamid. Ini di Sigura-gura Pak. Masjid As-Salam. Gitu ya.
Assalam. Wah, itu nama Allah itu tidak boleh untuk nama masjid ya. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhan. Itu ada mufasir yang mengartikan mensucikan nama Allah itu apa? Tidak menggunakan nama Allah untuk yang lain, dan tidak boleh menyebut Allah kecuali dengan nama-nama yang dia menamakan pada dirinya. Dan sekarang ada Masjid As-Salam, Masjid Al-Hamid, Masjid Ar-Rahman, ya gitu. Itu karena kalau diganti mau apa ndak ya takmirnya kira-kira? Nanti tambah marah-marah kadang ya, gitu. Ya kalau untuk masjid ditambah bait, ya Baitur Rahman, Baitul Hamid, Baitus Salam. Kalau untuk nama orang ditambah Abdul, Abdur Rahman, Abdus Salam, Abdul Hamid, gitu ya, hambanya. Kalau orang itu hambanya, kalau masjid itu rumahnya. Lah Masjid As-Salam memang itu Allah apa? Kok dikasih nama Allah? Itu kalau tidak dibenarkan nanti ya gimana? Dianggap sudah biasa tuh, dianggap sebagai suatu kebenaran. Nama saja. Terus kalau kita berdoa jangan terlalu keras dengan doamu, sholatmu, jangan terlalu pelan, tapi carilah jalan di antara demikian itu, gitu ya. Karena Nabi dulu ketika di Mekah keras-keras diolok-olok sama orang-orang musyrik, gitu ya. Ini ceritanya kenapa ada ayat, gitu ya. Ini hadis Imam Ahmad. Kana idza shalla bi ashabihi rafa'a sautahu bil Quran. Jadi Nabi dulu di Mekah kalau sholat dengan sahabat beliau meninggikan suaranya dengan Quran. Falamma sami'a dzalikal musyrikun sabbul Quran wa sabbu man anzalahu wa man jaa bihi. Ketika mereka mendengar itu orang musyrik memaki Quran, memaki zat yang menurunkan Quran, memaki orang yang membawa Quran yaitu Nabi, memaki Allah, gitu ya. Maka Allah berfirman bagaimana kepada nabinya, la tajhar bi sholatik, kalau kamu baca Quran dalam sholat jangan keras-keras karena takut dimaki oleh mereka. Bi qiraatik fayasmaul musyrikun fayasubbunal Quran, nanti orang musyrik dengar nanti maki Quran. Tapi juga jangan terlalu pelan dari sahabat-sahabat engkau. Kenapa? Fala tusmi'hum al-Quran, sehingga engkau tidak memperdengarkan Quran kepada mereka, sehingga mereka tidak bisa mengambil Quran dari engkau, ya. Jadi terlalu keras sampai orang musyrik dengar, jangan terlalu pelan sampai orang di sekitar engkau juga mendengar. Tapi apa? Carilah jalan di antara demikian itu, tengah-tengah, ya. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, tengah-tengah. Diceritakan nubiat anna Abu Bakar kalau sholat beliau itu terlalu pelan, khafadha sautah. Tapi kalau Umar beliau mengeraskan. Maka begitu turun ayat ini dikatakan kepada Abu Bakar, hei Abu Bakar, apa? Lima tasna'u dzalika, ya. Kenapa kamu kok pelan-pelan? Ya, kata beliau, unaji rabbi, saya itu bermunajat kepada Tuhanku, berbisik-bisik. Masa munajat itu keras-keras, ya. Waqat alimah hajati, Allah tahu kebutuhanku. Lalu dikatakan asanta, ya kamu baik. Terus dikatakan Umar, hei Umar, kenapa engkau kok keras-keras? Kata beliau apa? Atrudus syaiton, biar saya ngusir setan. Wa ukidul wasanan, biar saya bangunkan orang yang ngantuk-ngantuk itu, gini. Itu. Maka dikatakan asana, asanta. Maka ketika turun ayat ini bagaimana? Abu Bakar dikatakan angkatlah suaramu, Umar dikatakan rendahkan, akhirnya jadi sama. Gitu ya, tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu pelan, tapi ambil jalan tengah seperti itu. Gitu. Makanya sholat dohor itu sir, ya. Sholat asar sir. Terus sholat apa? Kalau subuh kok keras? Karena mereka masih tidur, ya tidak dengar, gitu ya. Maghrib sudah tidur, isya sudah tidur, tidak dengar, gitu ya. Nah, sholat Jumat kok keras siang-siang?
Sholat Jumat pertama itu di Madinah gitu ya, tidak ada yang ngolok-ngolok. Di Mekah belum ada sholat Jumat gitu ya. Sholat Jumat pertama itu di Masjid Kuba ya, itu sudah di sana tidak ada orang-orang musyrik yang menguasai di sana gitu. Terus katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat anak, tidak punya sekutu di dalam kerajaannya, pokoknya semua dikuasai Allah, tidak ada baginya pelindung dari kehinaan, dan besarkanlah dia sebesar-besarnya. Berarti gimana? Allah itu zat yang maha tunggal dalam segala kekuasaannya dan sifatnya, tidak ada sesuatu pun yang menyamai, dan tidak ada satupun sifat makhluk yang disandarkan kepada Allah. Maka besarkanlah dia sebesar-besarnya. Ini ada perintah ya, wa kabirhu takbiro. Lalu kita baca apa? Allahu Akbar. Katanya kemarin kalau diperintah Allah ya lakukan. Wa kabirhu takbiro. Jangan wa kabirhu takbiro terus diam saja kan ya. Ini fadilah nih ya. Fadilah akhir surah apa? Surah Al-Isra. Ada hadis. Beliau menamakan ayat ini namanya ayat Al-Izz. Ayat kemuliaan. Makanya bagus kalau bapak-bapak ibu-ibu hafal ya, hafal dibaca pagi sore. Wa fi ba'dil asar, di dalam sebagian asar hadis, annaha ma quri'at fi baitin. Surat tadi, ayat tadi sampai akhir ya, akhir surah Al-Isra itu tidak dibaca di rumah, fi lailatin, pada suatu malam, fayusibu sarokun, lalu rumah itu kemasukan pencuri gitu ya, au afatun, atau bencana gitu. Jadi dibaca tiap malam di rumahnya, maka di rumahnya tidak akan ketimpa pencuri, perampok, bencana. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.